Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du, faya ayuhal hadirun ittaqullaha la'allakum tuflihun. Baiklah teman-teman mahasiswa dan para santri, pada kesempatan ini marilah kita bahas tentang poligami berdasarkan konsep fikih konvensional atau berdasarkan pandangan para fuqaha masa lalu yang tertulis dalam kitab-kitab kuning, istilah di santri itu. Penjelasan ajas perkawinan tidak ditemukan secara tegas dalam kitab Al-Mabsut, yaitu sebuah kitab yang ditulis oleh As-Sarakhsi, wafat tahun 483 Hijriah, dari madhab Hanafi. Dalam kitab ini hanya ditulis seorang suami yang berpoligami harus berlaku adil terhadap istri-istrinya. Ini dalam Samsuddin Al-Sarakhsi dalam kitab Al-Mabsut, Beirut, Darul Ma'rufah, 1409 Hijriah, jilid 4, halaman 217. Keharusan berlaku adil ini berdasar surah An-Nisa ayat ketiga, yaitu fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berbuat adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Dan hadis dari Aisyah yang menceritakan perlakuan yang adil dari Nabi kepada istri-istrinya, yaitu annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'dilu fil qismati baina nisaihi wa kana yaqulu Allahumma hadza qasami fi ma amliku fala ta'khudni fi ma la amliku, yakni min ziyadatil mahabbati li ba'dihinna. Dalam teks lain kata ta'khudni diganti dengan talmini. Hadis ini bersumber dari Aisyah dalam Abu Daud, yaitu Sunan Abu Daud, kitab nikah, hadis nomor 1822, atau dalam At-Tirmizi, dalam Sunan At-Tirmizi, kitab nikah, hadis nomor 1059, atau menurut An-Nasai dalam kitab Sunan Nasai, kitab Asratun Nisa, hadis nomor 3882, Ibnu Majah dalam Sunan Ibnu Majah, Kitabun Nikah, hadis nomor 1961. Ahmad dalam Musnad Ahmad, hadis nomor 33959. Ad-Darimi, Sunan Ad-Darimi, Kitab Nikah, hadis nomor 2110. Dan As-Sarakhsi dalam Kitab Al-Mabsut, volume 5, halaman 217. Kemudian ditambah dengan ancaman bagi suami yang berpoligami tetapi tidak berlaku adil kepada para istrinya, yaitu annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man kana zaujatani fa'ala ila ihdahunna fil qismi jaa yaumal qiyamah wahidan syakian masilan. Hadis ini bersumber dari Abu Hurairah. Dalam kitab-kitab hadis kata zaujatani diganti dengan imro'atani. Lihat At-Tirmizi dalam Sunan At-Tirmizi, kitab nikah, hadis nomor 1060. Abu Daud atau dalam kitabnya Sunan Abu Daud, kitab nikah, hadis nomor 1821. Dan An-Nasai dalam Sunan Nasai, kitab Asratun Nisa, hadis nomor 3881. Ibnu Majah dalam Sunan Ibnu Majah, kitab nikah, hadis nomor 1959. Ahmad Musnad Ahmad, hadis nomor 9709. Ad-Darimi dalam Sunan Ad-Naribi, kitab nikah, hadis nomor 2109. Dan As-Sarakhsi dalam Al-Mabsut, volume 5, halaman 217. Ketika berbicara tentang hak dan kewajiban suami istri, Al-Kasani yang wafat tahun 587 Hijriah atau 1191 Masehi, juga dari mazhab Hanafi, menulis tentang kewajiban suami yang poligami, yakni wajib berlaku adil
terhadap istri-istrinya dan mendapat perlakuan adil ini menjadi hak istri. Itu dalam Al-Imam Alauddin Abu Bakar bin Mas'ud Al-Kasani, Kitab Bada'iul Sana'i Bitartibi Syara'i, cetakan 1 Beirut Darul Fikri 1417 Hijriah 1996, jilid 2 halaman 491. Dalam Al-Muwatta karya Imam Malik wafat 179 Hijriah hanya ditulis kasus seorang pria dari bangsa Sakib yang masuk Islam dan mempunyai istri 10, dan ternyata Nabi menyuruh mempertahankannya maksimal 4 dan menceraikan yang lainnya. Nah, ini dalam hadisnya, annahu qala balagoniya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lirajul min Sakibin Islamun wa indahu asyara niswatin hina islamu amsik min hunna arba'an wa fariku satiruhunna. Ini bersumber dari Ibnu Syihab, Imam Malik bin Anas dalam Al-Muwatta edisi Muhammad Fuad Al-Baqi tanpa tahun halaman 362, bab Jami'ut Thalaq hadis nomor 76. Dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa Imam Malik membolehkan poligami maksimal 4 istri. Dalam kitab Al-Um karangan Imam Asy-Syafi'i 150-204 Hijriah atau 767 sampai 819 Masehi dan sekaligus pendiri madhab Syafi'i, ditulis Islam membolehkan seorang muslim mempunyai istri maksimal 4 berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi. Dari Al-Quran dicatat ayat surah An-Nisa ayat ketiga, yaitu wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'a fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim, bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Pada bagian lain, pada judul poligami maksimal 4 ditulis dasar Al-Quran, surah Al-Ahzab ayat ke-50, yaitu qad alimna ma faradna alaihim fi azwajihim wa ma malakat aymanuhum likaila yakunu alaika haraj. Sesungguhnya kamu telah mengetahui apa yang kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki, supaya tidak menjadi kesempitan bagimu. Kemudian dalam surah Al-Mu'minun ayat ke-5 sampai ayat ke-6, yaitu walladzina hum li furujihim hafidun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Kemudian surah An-Nisa ayat 3. Ayat pertama Al-Ahzab ayat 50 berhubungan dengan giliran atau pembagian malam para istri, nafkah dan waris mewarisi. Ayat kedua Al-Mu'minun ayat ke-5 sampai 6 berbicara tentang 2 hal, yakni 1 halal nikah dengan wanita merdeka dan budak, dan 2 boleh melakukan aktivitas bersenang-senang, yaitu taladzud dengan kemaluan istri dan budak, tetapi tidak boleh dengan binatang. Demikian menurut Muhammad bin Idris As-Syafi'i dalam kitabnya Al-Um edisi Al-Mujni tanpa tahun jilid ke-5 halaman 129. Sementara dasar hadis untuk menunjukkan boleh poligami maksimal 4 dicatat cerita seorang pria Bani Sakib yang masuk Islam dan mempunyai istri 10. Nabi menyuruh mempertahankannya 4 dan menceraikannya yang lainnya.
Annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li rajulin min saqifin aslamu wa indahu asyara niswatun amsik arba'an wa fariku satiruhunna. Hadis ini bersumber dari Ibnu Shihab dalam At-Tirmizi, yaitu Sunan At-Tirmizi kitab nikah hadis nomor 1047 dan kitab Al-Buyu hadis nomor 1127. Ibnu Majah dalam bukunya Sunan Ibnu Majah kitab nikah hadis nomor 1943 dan 1953. Imam Malik dalam Al-Muwatta yaitu kitab Tolak hadis nomor 1071. Riwayat lain wa fariku satiruhunna in goilani ibni Salamah aslim wa indahu asal niswatin faqalahu nabi amsik arba'an. Pada bagian lain ditegaskan ada kasus Goilan bin Salamah dan Naufal bin Muawiyah. Hadis ini bersumber dari Abdullah bin Umar dalam At-Tirmizi, Sunan At-Tirmizi kitab nikah hadis nomor 1047. Ibnu Majah dalam Sunan Ibnu Majah kitab nikah hadis nomor 1943. Ahmad dalam Musnad Ahmad itu Musnad Mutakhirna min Sahabah hadis nomor 4380, 4403, 4785 dan 5299. Imam Malik dalam Al-Muwatta yaitu kitab Tolak hadis nomor 1071. Galihat Asy-Syafi'i dalam Al-Um jilid 5 halaman 43, jilid 5 halaman 36 sampai 37 dan jilid 5 halaman 129. Teman-teman, tuntunan harus berbuat adil di antara para istri menurut Asy-Syafi'i berhubungan dengan urusan fisik, misalnya mengunjungi istri di malam hari atau siang hari. Tuntunan ini didasarkan pada perilaku Nabi dalam berbuat adil kepada para istrinya, yakni dengan membagi giliran malam dan memberikan nafkah, lantas berdoa. Doa yang dimaksud adalah Allahumma hada qasami fima amliku, seperti ditulis dalam Asy-Syafi'i Al-Um jilid 5 halaman 172. Akan halnya dengan keadilan dalam hati menurut Asy-Syafi'i hanya Allah yang mengetahuinya. Karena itu mustahilnya seorang dapat berbuat adil kepada istrinya yang diisyaratkan pada surah An-Nisa ayat 129, yaitu walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum fala tamilu kullal maili fatadaruha kal mu'allaqah wa in tuslihu wa tattaqu fa innallaha kana ghafurur rahima. Dan kamu sekali-sekali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung, dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri dari kecurangan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Berhubungan dengan hati, demikian menurut Asy-Syafi'i. Dengan demikian, hati memang tidak mungkin berbuat adil. Sementara keharusan adil yang dituntut apabila seorang punya istri lebih dari satu adalah adil dalam bentuk fisik, yakni dalam perbuatan dan perkataan. Keadilan dalam urusan fisik ini juga yang dituntut oleh Al-Ahzab ayat 50, Al-Baqarah ayat 228, yaitu walahunna misulladzi alaihinna bil ma'ruf, dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Kemudian An-Nisa ayat ke-19, yaitu wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan bergaulah dengan mereka secara patut. Demikian juga dituliskan dalam Asy-Syafi'i Al-Um jilid 5 halaman 172. Realisasi dari sifat adil yang dituntut Al-Quran juga disebutkan dalam surah Yunus ayat ke-67, yaitu walladzi ja'ala lakumul laila litaskunu fi, dialah yang menjadikan malam bagi kamu supaya kamu beristirahat padanya. Dan Ar-Rum ayat ke-21, yaitu wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Berdasar ayat-ayat ini, seorang suami yang punya istri lebih dari satu, seorang wajib membagi malam secara adil, 1 malam 1 malam, atau 2 malam 2 malam, atau 3 malam 3 malam.
Suami tidak boleh masuk kamar istri yang bukan gilirannya, kecuali karena ada kepentingan. Kalau ada kepentingan, boleh masuk dengan syarat tidak boleh bermesraan, hanya untuk memenuhi kepentingan tersebut. Bahkan kalau ada di antara istri yang sedang sakit tetapi tidak gilirannya, suami boleh mengunjunginya hanya pada siang hari bukan malam, kecuali kalau meninggal. Boleh mengunjungi di malam hari dengan catatan sisa malamnya tetap menjadi milik istri yang mempunyai giliran. Namun demikian, kalau terjadi pelanggaran, suami tidak dijatuhi hukuman kifarat. Bagian atau giliran seorang istri yang sehat dan yang sakit adalah sama, kecuali sakit gila. Demikian menurut Asy-Syafi'i dalam jilid 5 halaman 172 sampai 173. Maksud giliran malam bukan berarti harus berhubungan badan, bisa jadi hanya bercumbu. Karena itu, istri yang sedang haid tidak menjadi halangan untuk mendapat giliran malam. Kira-kira begitulah cara suami memberikan nafkah materi, sandang dan pangan yang adil kepada istri-istrinya. Asy-Syafi'i dalam juz 5 atau jilid 5 halaman 173. Ketika bicara tentang hak dan kewajiban suami dan istri, Asy-Syafi'i menyebutkan suami wajib berlaku adil kepada istri dalam poligami dan mendapat perlakuan adil ini menjadi hak istri-istri. Demikian menurut dia dalam kitab Al-Umnya jilid 5 halaman 98. Ibu Qudamah yang wafat 620 Hijriah dari madhab Hambali berpendapat seorang laki-laki boleh menikahi wanita maksimal 4 berdasarkan surah An-Nisa ayat 3. Terus kasus Gailan bin Salamah, yaitu tentang fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Gailan bin Salamah hina aslim tahtuhu asyara niswatun amsik apa raqasatiruhunna, yang artinya bahwa Gailan bin Salamah ini mau masuk Islam tapi memiliki istri 10, maka kata Nabi pertahankan 4 dan sisanya ceraikan. Kemudian kasus Naufal bin Muawiyah. Naufal bin Muawiyah melaporkan bahwa dalam riwayat lain bersumber dari Qais bin Harisah disebutkan aslamtu indahu sama nunaniswah. Jadi kalau Naufal bin Muawiyah melaporkan aslamtu wa tahti khamsu niswatun faqala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fariqu wahidatan minhuna, bahwa Muawiyah melaporkan ketika dia mau masuk Islam itu memiliki istri 5, maka kata Nabi pertahankan 4 dan yang 1 ceraikan. Dalam riwayat lain bersumber dari Qais bin Haris menyebutkan aslamtu wa indi sama nuniswah. Dalam hadis ini disebutkan bahwa ketika dia Islam itu memiliki istri 8 dan Nabi menyuruhnya untuk mempertahankan 4 dan ceraikan yang lainnya. Juga lihat dalam Ibnu Majah, yaitu dalam kitab Sunan Ibnu Majah, kitab nikah, hadis nomor 1942. Muwafaquddin Abi Muhammad Abdillah bin Ahmad bin Qudamah dalam bukunya atau kitabnya Al-Mughni Wasyarah Al-Kabir edisi 1 Beirut Darul Fikri 1404 Hijriah, bab 7 halaman 436. Karena itu dari pembahasan di atas dapat disimpulkan, meskipun menggunakan dasar atau dalil yang berbeda, para ulama konvensional tersebut mengakui bahwa poligami boleh hukumnya, bukan dianjurkan atau sunnah, apalagi wajib, yaitu amar atau perintah, seperti yang diasumsikan sebagian orang. Misalnya lihat pemahaman Puspawardoyo. Dalam Puspawardoyo bersama keempat istrinya, poligami, kiat sukses poligami Islam, makalah seminar pemikiran poligami ditinjau dari perspektif syariah Islam, hukum positif dan psikososial oleh Pendidikan Kadar Masjid Syuhada atau PKMS Yogyakarta, tanggal 22 Juli 2001 halaman 2. Demikian juga dari penjelasan tersebut di atas, tidak ada indikasi untuk menyebut poligami sebagai asas perkawinan dalam Islam, apalagi menyebut poligami sebagai fitrah, sebagaimana diklaim sebagian orang,
yaitu lihat misalnya Hajah Sitoresmi Prabudiningrat dalam judulnya Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga Berpoligami, makalah seminar pernikahan poligami ditinjau dari perspektif syariah Islam, hukum positif dan psikososial oleh Pendidikan Kader Masjid Syuhada atau PKMS Yogyakarta tanggal 22 Juli 2001 halaman 1. Nah, baiklah teman-teman, kemudian kita lanjutkan pembahasan kita ya, Kesimpulan lain yang dapat dicatat adalah bahwa ada sejumlah nas yang berhubungan dengan poligami yang dicatat para ulama madhab, yakni An-Nisa ayat 3, An-Nisa ayat 4, Al-Ahzab ayat 50, Al-Mu'min ayat 5-6, dan doa Nabi, juga ancaman bagi suami yang tidak adil kepada istri-istrinya, dan 7, kasus laki-laki yang masuk Islam dan disuruh Nabi untuk memperintahkan istrinya maksimal 4. Dengan ungkapan lain, sejumlah nas inilah yang membahas tentang poligami. Sebagai tambahan, semua ulama tersebut di atas mencatat An-Nisa ayat 3 untuk mendukung kebolehan poligami maksimal 4. Sementara dari tambahan untuk membuktikan kebolehan poligami maksimal 4 tersebut, para ulama mencatat nas yang berbeda. Lebih dari itu, terlihat bahwa hanya Imam Asy-Syafi'i yang mencatat dan menghubungkan An-Nisa ayat 3 dengan 129 yang menyimpulkan bahwa keadilan yang dituntut Al-Quran untuk boleh poligami sebagai yang tercantum dalam ayat 3 surah An-Nisa adalah keadilan dalam hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan fisik, yaitu sandang, pangan, dan papan. Sementara mustahilnya seorang suami berlaku adil yang ditegaskan An-Nisa 129 adalah pada hal-hal yang berhubungan dengan batin atau non-fisik, yaitu cinta. Karena itu, kalau dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya dalam memenuhi kebutuhan fisik seorang suami, boleh melakukan poligami. Demikian teman-teman pandangan para fuqaha masa lalu yang kita sebut sebagai para fuqaha konvensional atau konsep poligami berdasarkan kitab kuning. Demikian teman-teman, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.